Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep rahasia tips kering tempe yang enak banget, renyah, pedas, manis, gurih, dan kering tempe ini kerenyahannya bisa tahan 1 bulanan lebih di suhu ruang. Jadi ini cocok banget buat stok lauk ataupun buat ide jualan. Bagaimana cara buatnya dan apa aja tips rahasianya? Yuk langsung saja kita ke cara buatnya. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan 3 papan tempe. Untuk berat semuanya ini sebanyak 1300 gram. Usahakan beli tempe yang benar-benar padat seperti ini ya, biar nanti pas dipotong-potong itu tidak hancur. Kita potong-potong tempenya biar lebih mudah. Ini kita belah dulu menjadi 3, dan setiap potongnya ini mau aku belah lagi. Jadi ini nanti untuk potongannya agak kecil, panjang, dan agak tipis ya. Untuk cara memotongnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Yang penting nanti tempenya itu agak tipis. Dan ini semua hasil tempenya yang sudah dipotong-potong. Kalau aku setiap bikin kering tempe lebih suka kalau potongnya agak panjang, kecil seperti ini ya. Kemudian ini siap kita goreng. Biar nanti kering tempenya itu lebih enak, kita seduh dulu asam jawanya. Masukkan 30 gram asam jawa, ini masih ada bijinya ya. Kita seduh dengan air dingin sebanyak 150 ml. Ini kita diamkan dulu. Lanjut panaskan minyak goreng. Kita pakai minyak goreng yang agak banyak ya. Kita goreng tempenya secukupnya dulu. Usahakan tempenya benar-benar terendam dengan minyak ya, biar nanti tempenya itu bisa kering sempurna. Tips pertama agar kering tempenya itu renyah dan tahan lama, kita goreng tempenya sampai benar-benar kering. Untuk tanda kalau tempenya udah benar-benar kering, ini saat kita angkat dan kita jatuhkan, tempenya berasa ringan dan ada suara kresek-kresek seperti ini saat dijatuhkan. Ini berarti tempenya udah matang dan udah benar-benar kering. Ini bisa kita angkat dan tiriskan. Biar nanti pas goreng tempe berikutnya, tempenya itu tetap kering dan bersih. Ini remahan tempenya kita bersihkan. Dan ini semua tempenya udah selesai digoreng. Ini benar-benar garing dan renyah. Saat dipatahkan ini benar-benar renyah dan mudah dihancurkan seperti ini. Ini tandanya tempenya benar-benar garing ya. Kemudian kita goreng kacang tanah. Ini aku pakai sebanyak 200 gram. Kita goreng sampai matang. Ini kita aduk-aduk ya biar tidak gosong. Kalau udah matang langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita bikin perbumbuannya. Siapkan 11 siung bawang putih. Ini kita potong tipis-tipis. Dua 12 siung bawang merah. Ini kita potong tipis-tipis juga. 25 buah cabai merah keriting. Ini kita potong serong tipis memanjang. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit, atau mungkin kalau yang nggak suka pedas bisa dikurangi cabenya ya. Ini kita sisihkan dulu. Untuk bumbu berikutnya yaitu gula merah sebanyak 250 gram. Ini kita potong-potong dulu. Lanjut panaskan wajan. Kita kasih minyak goreng yang agak banyak. Ini kurang lebih 200 gram. Minyak ini juga bisa sebagai pengawet ketahanan kerenyahannya ya. Kalau udah panas kita tumis bawang putih dan bawang merahnya dulu. Kita tumis sampai kuning kecoklatan. Ini kita oseng-oseng terus biar tidak gosong. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini langsung saja kita angkat. Kemudian kita goreng cabai yang sudah kita potong-potong tadi.
Biar nanti aroma dan rasa kering tempenya itu lebih enak dan sedap, kita kasih 12 lembar daun jeruk. Ini kita goreng atau kita tumis sampai cabai dan daun jeruknya agak kering. Tujuan perbumbuannya ditumis sendiri-sendiri biar ketanakan bumbunya itu benar-benar matang. Jadi ketahanan kering tempenya itu bisa lebih tahan lama. Kalau cabai dan daun jeruknya udah agak kering seperti ini bisa kita angkat. Dan untuk minyaknya ini masih ada sisa, ini tetap kita pakai ya. Lalu masukkan gula merahnya dan rendaman asam jawa, ini kita saring dulu. Lalu tambahkan 2 jempol lengkuas yang sudah dimemarkan. Untuk seasoningnya 3/4 sendok makan garam. Biar nanti rasa manisnya itu lebih kuat, kita kasih 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam, 2 saset kecap manis atau setara dengan 6 sendok makan. Ini kita masak sampai gula merahnya larut dan airnya benar-benar mendidih. Kalau gula merahnya udah larut dan airnya udah mendidih, ini tetap kita masak. Kita tunggu sampai kandungan air dari asam jawanya tadi agak menyusut, biar nanti kering tempenya itu tidak banyak mengandung air. Jadi kering tempenya itu lebih tahan lama. Ini kita masak kurang lebih 1-2 menitan sampai airnya agak menyusut. Kalau dikira airnya udah agak menyusut, kemudian kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun jeruk yang sudah kita masak di awal tadi. Kemudian ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, kemudian kita masukkan semua tempe yang sudah kita goreng tadi. Kita campur. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian kita masukkan kacangnya. Ini kita campur sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kering tempenya udah tercampur semua, berarti ini udah matang ya. Ini bisa kita matikan apinya. Ini kita pindah ke wadah biar lebih cepat dinginnya. Dan ini dia kering tempenya udah siap disajikan. Untuk soal rasa ini beneran enak banget, renyah. Ada rasa manis, gurih, sedikit pedas, dan ada aroma dari daun jeruk, dan ada sedikit rasa asamnya karena kita tadi pakai asam jawa. Jadi ini yang membuat rasa lebih enak, sedap, dan wangi. Menurut aku ini perpaduan rasa yang enak banget. Apalagi rasa kering tempenya ini benar-benar renyah. Kalau mau buat stok, kita bisa masukkan ke wadah kedap udara. Kita masukkan toples. Kita gunakan peralatan yang benar-benar bersih dan kering ya. Dan saat memasukkan ke toples, kering tempenya itu udah benar-benar dingin, biar nanti kering tempenya itu tidak mudah basi dan tidak mudah berjamur. Ini aku pakai 2 wadah. Dan ini aku mau coba bikin testimoni. Untuk resep kering tempenya ini bisa tahan berapa lama? Kita coba lihat tanggal dan bulannya. Hari ini Sabtu tanggal 24 Januari ya. Kita coba tunggu bulan berikutnya. Dan setelah beberapa saat kering tempenya didiamkan, kita coba lihat tanggal dan bulannya. Hari ini Jumat tanggal 27 Februari ya. Berarti ini udah 1 bulanan lebih kita diamkan. Dari hasil penampakan luarnya ini masih kelihatan bagus, tidak berjamur sama sekali.
Dan untuk yang di wadah besar itu udah habis cuman beberapa hari aja ya, karena rasanya yang bener-bener enak. Kita coba buka. Dan ini hasilnya masih bagus. Dan untuk rasanya ini benar-benar masih enak, renyah, tidak berasa rasa tengik sama sekali. Jadi untuk kering tempenya ini bisa tahan 1 bulanan lebih di suhu ruang ya. Jadi ini cocok banget buat stok lauk ataupun buat ide jualan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.